Sahabat YT Artikel 2, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 255, Kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Suara Dahlia terdengar menangis dan melolong di telepon, seolah-olah ditendang. Farah merasa patah hati ketika mendengar itu. Dia tahu bahwa Dahlia sangat berani. Jika situasinya tidak terlalu kritis, dia tidak akan melakukan ini. "Di mana kamu?" "Aku di jalan kota Manado. Dan ada McDonald's di sebelahnya." Dahlia buru-buru melaporkan lokasinya. "Bu, jangan khawatir. Aku akan segera ke sana." Farah menghibur Dahlia, lalu menutup telepon. "Ada apa?" Aditya bingung, bertanya pada Farah dengan curiga. Farah sangat cemas saat ini, dan dia tidak tahu apa yang terjadi pada Dahlia. "Ibu bilang dia dipukuli, dan seseorang ingin membunuhnya," Farah berkata dengan gugup kepada Aditya. Aditya sedikit mengernyit, merasa sangat jengkel. Setelah akhirnya menghabiskan waktu bersama istrinya, Dahlia malah membuat masalah lagi, yang sangat mengkhawatirkan. Tapi bagaimanapun, Dahlia juga ibu mertua Aditya, jadi dia tidak bisa meninggalkannya sendirian. "Jangan khawatir Farah, aku akan ikut bersamamu," kata Aditya sambil memegang tangan Farah. Farah sekarang memiliki firasat tidak baik, dan saat Aditya menemaninya, dia merasa jauh lebih nyaman. Aditya mengemudikan mobil dan membawa Farah langsung ke jalan kota Manado. Hanya ada satu restoran McDonald's di jalan ini. Agar mudah ditemukan, Aditya memarkir mobil di tempat parkir, dan segera berlari menuju restoran McDonald's. Sebelum mereka berdua tiba, dia melihat sekelompok orang berkumpul dari kejauhan, menonton kesenangan itu. Ini adalah kasus di Indonesia, di mana ada banyak sekali orang, agak ramai untuk ditonton, dan pada dasarnya tidak ada kekurangan penonton. Dia mendengar suara-suara dari jarak jauh, dan Aditya samar-samar mendengar omelan dan suara berisik Dahlia, seolah-olah dia sedang berdebat dengan seseorang. Farah mendengarnya juga, meraih tangan Aditya, dan berlari ke arah kerumunan penonton. Dia hanya ingin sampai di sana sebentar lagi, karena takut Dahlia benar-benar akan dibunuh. Ketika mereka sudah dekat, Aditya membawa Farah menjauh dari kerumunan dan masuk. Aditya melihat lebih dekat dan terkejut. Rambut Dahlia acak-acakan, wajahnya memar, dan hidungnya masih berdarah. Jelas seseorang telah memukulinya. Di sisi Dahlia, Anjani juga berdiri di sana. Kondisinya juga tidak optimis. Rambutnya yang panjang acak-acakan, rongga matanya juga membiru, dan dia dipukuli dengan kejam. Di seberang Dahlia dan Anjani, seorang gadis dengan usia yang sama dengan Anjani berdiri di sana dengan pinggul besar. Dia berpakaian bagus dan berpakaian modis, tetapi wajah gadis itu penuh dengan kesombongan dan penghinaan, yang membuat orang melihat sangat tidak nyaman. Di samping gadis itu, seorang pria asing yang kuat sedang memegang pinggang gadis itu, mengarahkan jari tengahnya ke Dahlia dan Anjani, terlihat sangat provokatif. "Izinkan saya memberitahu Anda, memukuli bukan untuk apa-apa. Jika Anda tidak memberi saya pernyataan, tidak ada yang bisa pergi." Dahlia menunjuk ke arah gadis muda dan pria asing itu, dan berteriak dengan marah. "Hehe, jadi bagaimana jika saya memukulmu? Apa yang ingin kamu katakan? Apakah ingin memeras saya?" Gadis muda itu menunjuk ke arah Dahlia dan meludah, dan berkata dengan mencibir. Dahlia sangat marah hingga jantungnya berdetak kencang, dan dia dipukuli seperti ini. Bahkan jika dia ditertawakan, dia tidak bisa menahan kemarahannya. "Yelsi, jaga mulutmu. Siapa yang kamu sebut anjing tua?" Anjani menjadi pucat karena marah, dan berkata kepada gadis muda itu. Nama gadis muda itu adalah Yelsi. Dia dan Anjani berasal dari universitas yang sama. Mereka saling kenal sebelumnya, tetapi mereka memiliki hubungan yang buruk pada hari kerja. "Jaga mulut, hehe. Jika mulutku tidak bersih,
Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Ibumu adalah anjing tua. Kamu adalah anak anjing. Yelsi tersenyum marah pada Anjani. Sangat kesal, Anjani tidak tahan lagi. Dia hendak bergegas untuk melawan Yelsi. Tanpa diduga, pria asing di lengan Yelsi langsung berdiri di depan Yesli. Apakah kamu ingin dipukuli lagi? Pria asing itu memperingatkan Anjani dengan bahasa Indonesia yang belak-belakan. Anjani menatap pria besar asing itu. Tapi dia masih sangat pemalu dan tidak berani melakukan apapun pada Yelsi. Haha, sayang. Kamu sangat luar biasa. Saya akan membalasmu dengan baik ketika saya kembali. Yelsi sangat senang hingga dia hampir menari dan tertawa bahagia. Ketika Aditya melihat pemandangan ini, hatinya sangat damai. Baik bagi Dahlia untuk sedikit menderita, agar tidak terlalu sombong sepanjang waktu. Tapi adik iparnya alias Anjani sangat menyedihkan. Akhir-akhir ini hubungan antara Anjani dan Aditya mereda, sehingga Aditya masih merasa sangat tertekan melihat Anjani dipukuli seperti ini. Anjani, ada apa? Farah berjalan mendekat saat ini dan bertanya pada Anjani. Kakak, kamu di sini. Apakah kakak iparku ada di sini? Anjani sangat bersemangat sehingga dia mulai melihat ke kiri dan ke kanan mencari Aditya. Dia terlalu percaya pada Aditya sekarang. Mengetahui bahwa hanya Aditya yang akan datang, dan dia pasti akan membantunya maju. Akhirnya menemukan Aditya di tengah kerumunan. Anjani menangis dengan sedih. Kakak ipar, aku sangat diganggu. Melihat Anjani dipukuli seperti ini, Aditya masih sangat kesal. Yang terpenting, Anjani sebenarnya dipukuli oleh orang asing, yang membuat Aditya sangat marah. Pria asing ini terlalu ceroboh, kan? Ini Indonesia. Beraninya kamu pamer di Indonesia. Memikirkan hal ini, wajah Aditya tenggelam. Dia berjalan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hehe, aku berkata Anjani, kamu masih berharap iparmu mendukungmu. Siapa di sekolah kita yang tidak tahu bahwa iparmu adalah orang yang tidak berharga yang datang ke rumahmu? Yelsi mencibir, menggelengkan kepalanya bolak-balik. Singkatnya, saya berbicara bukan berpuisi. Sejak dia kuliah, dia diejek oleh teman-teman sekelasnya karena Aditya menikah dengan Farah. Tapi sekarang Anjani tahu bahwa Aditya bukanlah sampah seperti yang dikatakan orang-orang itu. Sebaliknya, saudara iparnya cukup hebat. Jangan bicara omong kosong, kakak iparku tidak seperti yang kalian katakan. Jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, berhati-hatilah. Anjani menatap Yelsi dengan marah dan berkata, tapi Aditya tidak marah sama sekali. Baginya, dia sudah terbiasa. Tapi kata-kata Anjani membuat Aditya tersenyum. Gadis kecil itu sangat kejam, dan dia ingin merobek mulut Yelsi. Yelsi tertawa terbahak-bahak setelah mendengar apa yang dikatakan Anjani. Haha, Anjani, apakah kakak iparmu tidak berguna? Setiap orang punya pendapatnya sendiri. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu lakukan dengan beberapa kata. Juga, di masa depan, kamu harus memperhatikanku di sekolah. Jika kamu tidak patuh, hati-hati. Aku akan memukulmu setiap kali aku melihatmu. Yelsi sangat arogan. Menatap Anjani dengan tajam dengan matanya. Terlihat provokatif. Anjani sangat marah. Dia dan Dahlia sedang berjalan-jalan. Dan mereka kebetulan bertemu Yelsi. Begitu mereka bertemu, Yelsi mencemoohnya dan mencari kesalahan padanya. Pada akhirnya, karena memiliki pacar asing, dia bahkan melawannya dan Dahlia. Sekarang Aditya dan Farah ada di sini. Yelsi berani menjadi sangat sombong. Tapi Anjani tidak tahan lagi. Dengan Aditya di sini, Anjani tidak lagi takut pada pria asing pacara Yelsi yang tinggi dan kekar itu. Dan sekarang dia bergegas maju berdebat dengan Yelsi. Yoha, ada apa? Apakah kamu masih ingin menyentuh? Yelsi cemberut dan berkata kepada Anjani. Kamu pikir tidak apa-apa untuk memukulku? Tidak semudah itu. Aku akan membuatmu membayar sekarang. Anjani juga sangat kuat. Bergegas menjambak rambut Yelsi. Sialan, pacar Yelsi. Marah, dan meninju dada Anjani. Menyebabkan Anjani mengerang kesakitan. Lalu mundur beberapa langkah dan duduk di tanah. Mengapa kamu memukul seseorang? Farah adalah yang paling dekat dengan Anjani. Dan dia cemas ketika melihat ini. Jadi dia akan menghentikan pacara Yelsi untuk mencegahnya memukul Anjani lagi. Pergi.
Pacar Yelsi marah dalam bahasa Mandarinnya yang tidak mahir, lalu mengangkat tangannya ingin memukul Farah. Pada saat yang sama Anjani jatuh ke tanah. Aditya bergegas mendekat. Melihat pacar Yelsi akan memukuli Farah saat ini, Aditya menjadi sangat marah. Baru saja akan memberi pelajaran kepada orang asing yang berpandangan sempit ini. Apakah dia masih termotivasi? Aditya merasa kesal. Jadi dia mengulurkan tangannya untuk menahan lengan pacar Yelsi, lalu memukul dagu pria asing itu dengan keras. Ledakan. Oh, pria asing berteriak aneh, menutupi dagunya dengan tangan, dan sudut mulutnya sudah berdarah. Oh, kamu benar-benar pengecut. Beraninya kamu memukul seseorang. Yelsi merasa seperti dia mencintai keluarganya. Melihat pacarnya dipukuli membuatnya merasa tidak enak. Bersambung.